Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama ada Gita Ayuningsi dengan NIM 22251800016. Yang kedua ada Siti Lilisania dengan NIM 22251800002 dan yang ketiga ada saya sendiri Sani dengan NIM 22251800009. Ada Sadria 22251800023 dan Gabrielese Veronica 22251800033. Di sini kami akan menjelaskan tentang barisan monoton analisis real. Lanjut kita yang pertama ada barisan monoton. Nah, yang di sini ada definisi 2.1.1 diberikan barisan bilangan real x sama dengan xn. Nah, yang pertama barisan x dikatakan naik jika xn-nya itu kurang dari sama dengan xn plus 1. Nah, yang kedua barisan x dikatakan naik tegas jika xn-nya itu kurang dari xn ditambah 1. Nah, yang ketiga ada barisan x dikatakan turun jika xn-nya itu lebih dari sama dengan xn ditambah 1. Yang keempat barisan x dikatakan turun jika xn-nya itu lebih dari xn plus 1. Nah, selanjutnya ada contoh 2.1.2. Nah, di sini ada yang pertama ada 1,2,3,4 titik-titik, n. Nah, selanjutnya yang kedua ada 1,2,2,3,3,3, titik-titik. Nah, yang ketiga ada a pangkat 2, a pangkat 3, a pangkat 4, titik-titik, a pangkat n, titik-titik jika a-nya itu lebih dari 1. Nah, ini barisan monoton yang definisi 2.1.2. Selanjutnya barisan berikut ini turun. Nah, ini yang barisan monoton. Yang pertama ada 1,1/2,1/3, titik-titik-titik, 1/n. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada 1,1/2,1/2 pangkat 2, 1/2 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, yang ketiga juga bisa dilihat ya teman-teman. Yang ketiga itu B, B pangkat 2, B pangkat 3, B pangkat 4, titik-titik-titik, B pangkat n. Jika nolnya itu kurang dari B dan kurang dari 1. Selanjutnya ada barisan yang tidak monoton nih. Yang pertama ada plus 1, min 1, plus 1, titik-titik, min 1 pangkat n plus 1. Yang kedua bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Itu untuk barisan yang tidak monoton. Yang selanjutnya ada di bawahnya ada definisi 2.1.3 atau teorema konversi monoton. Yang pertama, jika x sama dengan xn atau naik dan terbatas ke atas, maka x sama dengan xn itu konvergen dengan limitnya itu xn sama dengan supremum xn, n-nya itu bilangan asli. Itu yang A, yang jika x sama dengan xn itu naik dan terbatas ke atas gitu ya. Selanjutnya yang B, jika x mana nih yang B? Ya, yang B x sama dengan xn turun dan terbatas ke bawah, maka x-nya itu xn konvergen dengan limit xn sama dengan infimum xn, n-nya itu bilangan asli. Selanjutnya ada buktinya. Yang pertama, karena x sama dengan xn terbatas ke atas, maka terdapat m-nya itu bilangan asli sedemikian sehingga xn kurang dari sama dengan m untuk semua nilai n bilangan asli. Nah, kita namakan yang A ini xn, n-nya itu bilangan asli. Maka yang bisa di layar ya, yang terlihat di layar. Nah, selanjutnya menurut sifat lengkap maka supremum A ada, namakan x sama dengan supremum A. Sedemikian sehingga bisa dilihat sendiri teman-teman di sini. Dan x-nya itu naik atau monoton, maka untuk n kurang dari k itu berlaku. Bisa dilihat lagi yang x-nya
Nah, di sini terbukti bahwa X-nya itu sama dengan Xn konvergen ke X dengan limitnya itu Xn, limit Xn sama dengan supremum Xn, N-nya itu bilangan asli. Ya, mungkin ya itu jadi kita udah terbukti ya. Yang B juga gunakan cara hampir yang sama dengan pembuktian yang A. Itu bisa buat latihan juga. Nah, selanjutnya yaitu contoh 2.1.3. Diketahui barisan YN dengan Y1 sama dengan 1 dan YN plus 1 sama dengan akar 2 plus YN. Nah, untuk N-nya itu lebih dari sama dengan 1. Apakah YN konvergen? Jika ya, tentukan limit dari YN. Nah, akan ditunjukkan menggunakan induksi bahwa YN monoton naik. Nah, untuk N-nya di sini N-nya di sini harusnya sama dengan 1 ya. Sama dengan 1, bukan lebih dari sama dengan. Nah, diperoleh Y2-nya sama dengan akar 2 plus 1. Jadi, YN-nya itu diganti dengan 1. Maka diperoleh akar 3, di mana akar 3 ini lebih besar sama dengan dari 1, maka benar. Nah, misalkan benar untuk N sama dengan K, yaitu YK plus 1 sama dengan akar 2 plus YK sama dengan YK plus 1. Nah, YK plus 1 ini lebih besar sama dengan YK. Maka akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, yaitu YK plus 2 sama dengan akar dari 2 plus YK plus 1 lebih besar sama dengan akar 2 plus YK sama dengan YK plus 1. Nah, berarti benar untuk N itu sama dengan K plus 1. Sini K plus 1 ya. Jadi menurut induksi YN naik monoton. Selanjutnya ditunjukkan bahwa YN terbatas ke atas oleh 3. Nah, yaitu YN ini dia kurang dari sama dengan 3 untuk semua N elemen bilangan dari N. Nah, untuk N sama dengan 1 itu benar. Sebab Y1 sama dengan 1. Nah, 1 ini kurang dari sama dengan 3. Misal benar untuk N sama dengan K, yaitu YK kurang dari sama dengan 3. Maka YK plus 1 sama dengan akar 2 plus YK lebih besar sama dengan akar 2 plus 3. Dihasilkan akar 5. Nah, akar 5 ini kurang dari sama dengan 3. Berarti benar untuk N sama dengan K. Jadi menurut induksi terbukti bahwa YN kurang dari sama dengan 3 untuk semua N elemen bilangan dari N. Karena YN naik monoton dan terbatas ke atas, maka menurut teorema 2.3.4, barisan YN ini konvergen. Nah, misalkan Y sama dengan limit YN, maka diperoleh Y-nya ini sama dengan 2, ini sama dengan 2, atau Y sama dengan min 1, ini minus 1. Nah, untuk Y sama dengan minus 1 itu jelas tidak mungkin ya, jelas tidak mungkin. Sebab 1 itu kurang dari sama dengan YN. Nah, untuk semua N elemen bilangan dari N. Jadi, terbukti bahwa YN konvergen dan limit YN itu lebih dari sama dengan 2. Nah, selanjutnya yaitu barisan bagian. Pada barisan bagian ini terdapat definisi 2.2.1. Diberikan barisan bilangan real X, X-nya itu X besar, sama dengan Xn, dan bilangan asli naik tegas, N1, kurang dari N2, kurang dari Nx, dan seterusnya. Nah, barisan X aksennya sama dengan Xn, dengan X, Nx, yaitu sama dengan
xn1, xn2, xnx, dan seterusnya. Nah, yang seperti ini itu disebut dengan barisan bagian atau subbarisan dari X. Nah, ini contohnya ini di bawah ya. Contohnya ini diberikan X sama dengan 1/1, 1/2, 1/3, sampai 1/n, dan seterusnya. Nah, pada bagian 1, 2, dan 3 ini merupakan barisan bagian dari X karena N2-nya itu kurang dari N1. Nah, selanjutnya yaitu ke teorema 2.2.2. Nah, jika xn-nya itu konvergen ke X, maka setiap barisan bagian dari X aksennya itu juga konvergen ke X. Nah, kita buktikan, kita ambil epsilonnya itu lebih dari 0, karena xn-nya maka X, terdapat K epsilon itu anggota dari N. Sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K epsilon, berlaku nilai mutlak dari xn min X kurang dari epsilon. Karena untuk setiap N-nya itu anggota bilangan dari N, berlaku NK plus 1 lebih besar sama dengan dari NK. Maka untuk setiap N lebih besar sama dengan K, dan K lebih besar sama dengan K epsilon. Sehingga nilai mutlak dari xn x min X itu kurang dari epsilon. Terbukti bahwa X aksen sama dengan xn x konvergen ke X. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan teorema berikutnya, yaitu teorema 2.23. Di mana bunyi teoremanya adalah diberikan barisan bilangan real X sama dengan Xn, maka pernyataan berikut ini ekuivalen. Yang pertama, barisan X sama dengan Xn tidak konvergen ke X elemen bilangan real. Yang kedua, ada epsilon lebih dari 0 sedemikian sehingga untuk sembarang K elemen bilangan asli terdapat NK elemen bilangan asli sedemikian sehingga NK lebih dari sama dengan K, dan mutlak XNK dikurangi X lebih dari sama dengan epsilon. Yang ketiga, ada epsilon lebih dari 0 dan suatu barisan dengan X aksen sama dengan X NK sedemikian sehingga mutlak X NK dikurangi X lebih dari sama dengan epsilon untuk semua K elemen bilangan asli. Nah, di sini saya akan mencoba membuktikan. Yang pertama, jika Xn tidak konvergen ke X, maka untuk suatu epsilon lebih dari 0 tidak mungkin ditemukan K elemen bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap NK lebih dari atau sama dengan K berlaku mutlak X NK lebih dari X kurang dari epsilon. Nah, akibatnya tidak benar bahwa untuk setiap K elemen bilangan asli, N lebih dari sama dengan K memenuhi X NK dikurangi mutlak X NK dikurangi X kurang dari epsilon. Nah, dengan kata lain, untuk setiap K elemen bilangan asli terdapat NK elemen bilangan asli sedemikian sehingga NK lebih dari sama dengan K, dan mutlak X NK X lebih dari sama dengan epsilon. Nah, 2 ke 3. Jadi dari 1 ke 2 ya, bukti 1 ke bukti 2. Jadi ada keterkaitannya. Nah, lalu yang kedua, bukti kedua ke 3. Diberikan epsilon lebih dari 0 sehingga memenuhi 2 dan diberikan M1 elemen bilangan asli sedemikian sehingga
xn1 lebih dari sama dengan 1 dan mutlak xn1 kurangi x lebih dari sama dengan epsilon. Nah, selanjutnya diberikan n2 elemen bilangan asli sedemikian sehingga n2 lebih dari n1 dan x n2 min x lebih dari sama dengan epsilon. Nah, demikian seterusnya, sehingga diperolehlah suatu barisan bagian x aksen sama dengan xnk, sehingga berlaku xnk mutlak xnk dikurangi x lebih dari sama dengan epsilon untuk semua k elemen bilangan asli. Nah, jadi di sini kita bisa memisalkan ininya ya, n-nya. Kita misalkan n1, n2, n3 dan seterusnya gitu. Sehingga kesimpulannya berlaku ini. Mx mutlak x nk min s dari sama dengan epsilon untuk semua k elemen bilangan asli. Nah, selanjutnya ini dari 3 ke 1. Misalkan x sama dengan xn mempunyai barisan bagian x aksen sama dengan xnk yang memenuhi sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga tadi ya. Ini sebelumnya. Maka x tidak konvergen ke x. Sebab jika konvergen ke x, maka x aksen sama dengan xnk juga konvergen ke x. Nah, ini tidak mungkin karena x aksen ini sama dengan xnk tidak berada dalam persekitaran si epsilon x. Nah, selanjutnya yaitu teorema 2.24 atau kita sebut dengan kriteria divergensi. Jika barisan bilangan real x sama dengan xn memenuhi salah satu dari sifat berikut, maka x divergen. Nah, jadi jika ada salah satu memenuhi sifat yang di bawah ini, kan ada dua ya, yang pertama dan yang kedua. Jadi jika memenuhi salah satu sifatnya, maka dia termasuk barisan yang divergen. Yang pertama, jika x mempunyai dua barisan bagian konvergen, x aksen sama dengan xnk dan x double aksen sama dengan x rk dengan limit keduanya tidak sama. Dan yang kedua, x tidak terbatas. Nah, perlu kita ketahui ya, kalau konvergen itu mempunyai limit. Nah, makanya di sini divergen itu dengan limit keduanya tidak sama. Jadi jika limitnya sama, dia termasuknya konvergen. Nah, karena dia di sini limitnya tidak sama, maka dia disebut dengan divergen. Jadi jika memenuhi salah satunya, maka dia disebut barisan x yang divergen. Mungkin itu saja. Ini bisa dilanjutkan teorema berikutnya oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Nah, kita memiliki contoh 2.4.6 yang akan menunjukkan bahwa barisan 1,1/2, 3,1/4 sampai seterusnya merupakan barisan divergen. Untuk menjawabnya, kita namakan barisan tersebut dengan y sama dengan yn, dengan 1/n jika n genap, dan yn sama dengan n jika n ganjil. Nah, ini merupakan y dengan kita 1/n jika n genap. 1, 3 itu kan merupakan bilangan ganjil sampai seterusnya. Nah, kita lihat jelas bahwa y juga tidak terbatas. Jadi, barisan y sama dengan yn. Nah, merupakan barisan divergen. Nah, berikut juga
akan diberikan sebuah teorema yang menyatakan bahwa barisan bilangan real X sama dengan Xn pasti mempunyai barisan bagian yang monoton. Untuk membuktikan teorema ini, kita diberikan pengertian puncak atau peak, yang dimana Xm disebut puncak jika Xm lebih besar dari sama dengan Xn. Untuk semua n sedemikian sehingga n lebih besar dari sama dengan m. Titik Xm tersebut tidak pernah didahului oleh sembarang elemen barisan setelahnya. Kita perhatikan bahwa pada barisan yang menurun, setiap elemen adalah puncak, tetapi pada barisan yang naik tidak ada elemen yang menjadi puncak. Nah, selanjutnya ada teorema 2.2.5 yang merupakan teorema barisan bagian monoton. Nah, di sini teoremanya menyatakan jika X sama dengan Xn, barisan bilangan real, maka terdapat barisan bagian dari X yang monoton. Nah, untuk pembuktiannya kita dibagi menjadi dua kasus. Kasus yang pertama ini yang X mempunyai tak hingga banyak puncak, dan kasus yang kedua ini X yang mempunyai berhingga banyak puncak. Nah, untuk kasus 1 yang X mempunyai tak hingga banyak puncak, kita tulis semua puncak berurutan naik, yaitu Xm1, Xm2 sampai Xmk. Nah, maka kita simpulkan bahwa Xm1 lebih besar dari sama dengan Xm2, lebih besar sampai Xmk. Nah, oleh karena itu Xmk merupakan barisan yang menurun. Jika kita gambarkan seperti ini ya. Xm lebih besar dari Xm1, lebih besar dari Xm2. Ini Xm1. Nah, terus sini Xm2. Sampai Xmk. Sampai Xmk. Nah, maka oleh karena itu Xmk ini merupakan barisan bagian yang turun, maka disebut monoton. Nah, pada kasus 2 yang X mempunyai barisan banyak puncak yang mempunyai berhingga banyak puncak, kita tulis semua puncak berurutan naik. Xm1, Xm2, sampai Xmk. Misalkan S1-nya itu sama dengan MR tambah 1. MR tambah 1. Nah, adalah indeks pertama. Ini merupakan indeks pertama dari puncak yang terakhir. Maka S1 itu bukan puncak. Karena pada monoton, puncaknya itu berada di Xmk. Maka maka terdapat S2 lebih besar dari S1. Nah, jika kita tulis lagi ya, maka di sini ada S1. Nah, S2 lebih besar dari S1. Maka di sini ada S2. Sedemikian sehingga XS1 lebih besar dari XS2. XS1 lebih kecil dari XS2. Karena XS2 bukan puncak, maka karena XS2 ini bukan puncak, maka terdapat S3 lebih besar dari
S2, di sini S3. Nah, sedemikian sehingga XS2 lebih kecil, XS2 ini lebih kecil dari XS3. Lebih ini, kecil dari ini ya. Maka jika proses ini diteruskan, kita teruskan sampai atas gitu. Nah, maka teruskan sampai atas, kita akan memperoleh barisan bagian X1 yang naik, barisan S1 yang naik. Jika kita terus peroleh, maka kita simpulkan bahwa kita dapat XS1 ini diperoleh barisan yang naik sampai atas ya. Nah, itu merupakan monoton, pembuktian monoton. Nah, jadi kita simpulkan bahwa kasus 1 ini kita membuktikan bahwa ia menurun. Dan yang pada kasus 2 kita membuktikan ia naik ke atas. Nah, dengan ketentuan pada kasus 1 itu pembuktiannya menurun, jika mempunyai tak hingga banyak puncak, maka pembuktiannya menurun. Kalau kita mempunyai berhingga banyak puncak, kita membuktikannya ke atas, gitu. Baik, lalu selanjutnya itu adalah teorema 2.2.6. Teorema Bolzano-Weierstrass. Nah, dapat kita lihat, setiap barisan bilangan real yang terdapat pasti memuat barisan yang konvergen. Kita lihat buktinya. Diberikan barisan bilangan real terbatas X sama dengan Xn. Nah, namakan himpunan X. Xn adalah n elemen dari bilangan asli, range barisan, maka S mungkin berhingga atau tak berhingga. Nah, mari kita lihat kasus pertama. Diketahui S berhingga, misalkan S sama dengan elemen X1, X2, sampai dengan Xt. Maka terdapat M elemen bilangan asli dengan 1 kurang dari sama dengan M, kurang dari sama dengan T, dan barisan RK, K elemen bilangan asli dengan R1 kurang dari R2, kurang dari R3, dan seterusnya. Sehingga XR1 sama dengan XR2 dan seterusnya sama dengan XRN. Hal ini berarti terdapat barisan bagian, yaitu XR1 K elemen bilangan asli yang konvergen ke XRN. Itu tadi adalah kasus dari yang pertama bila S-nya berhingga. Lalu selanjutnya ada kasus 2. Karena S tak berhingga dan terbatas, maka S mempunyai titik cluster atau titik limit. Nah, di sini kita namakan X titik limit S. Misalkan UK sama dengan X min 1 per K dan X plus 1 per K. Persekitaran titik X untuk K sama dengan 1. Maka terdapat XR1 elemen S U1 XR1 tidak sama dengan X. Sedemikian sehingga mutlak XR1 min X itu kurang dari 1. Begitupun untuk K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan seterusnya. Boleh teman-teman lihat seperti yang ada pada layar. Lalu untuk K sama dengan N, maka terdapat XRN elemen S UN XRN tidak sama dengan X, sedemikian sehingga nilai mutlak XRN min X itu kurang dari 1 per N. Lalu ambil elemen 0 lebih besar dari 0 menurut sifat Archimedes, maka terdapat K elemen bilangan asli sedemikian sehingga 1 per K
itu kurang dari epsilon. Maka untuk setiap n lebih besar dari sama dengan k, berlaku nilai mutlak xrn min x itu kurang dari 1 per n, kurang dari sama dengan 1 per k, dan kurang dari epsilon. Terbukti bahwa xrn konvergen ke x dengan ke xrn, barisan bagian xn. Dan ada teorema 2.2.7. Diberikan barisan bilangan real terbatas x sama dengan xn, dan diberikan x elemen bilangan real yang mempunyai sifat bahwa setiap barisan bagian dari x konvergen ke x, maka barisan x konvergen ke x. Di sini bisa kita lihat buktinya. Misalkan m lebih besar dari 0 adalah batas dari barisan x, sehingga nilai mutlak xn itu kurang dari sama dengan m untuk semua n elemen bilangan asli. Andaikan x tidak konvergen ke x, maka menggunakan teorema 2.4.4 terdapat elemen 0 lebih besar dari 0 dan barisan bagian x aksen sama dengan xnk. Sedemikian sehingga nilai mutlak dari xnk min x lebih besar sama dengan epsilon 0 untuk semua k elemen bilangan asli. Karena x aksen barisan bagian dari x, maka m juga batas dari x aksen. Menggunakan teorema Bolzano-Weierstrass berakibat bahwa x aksen memuat barisan bagian x double aksen. Nah, karena x double aksen juga barisan bagian dari x, maka x double aksen juga konvergen ke x. Dengan demikian, akan selalu berada dalam persekitaran VEOX. Nah, timbul kontradiksi. Yang benar adalah X selalu konvergen ke X. Sekian penyampaian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.